Mau tanya dong, Mau tanya apa? komunikasi itu apaan sih? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan, baik secara verbal maupun nonverbal. Kemudian, menurut Profesor Dr. Haji Hafidz Cangaram mendefinisikan bahwa komunikasi itu adalah kebutuhan mutlak loh bagi kehidupan manusia, yang mana syarat terjadinya harus ada interaksi antar komunikator kepada komunikannya dengan berbagai banyak cara, seperti melalui isyarat, gaya, bahasa, ataupun media lainnya. Gimana? Kamu udah paham belum? Oh gitu ya. Oke kak, ngerti yang paham ya. Unsur dasar komunikasi meliputi 4 hal. Yang pertama, komunikator, yaitu individu atau kelompok yang memulai proses komunikasi dengan menyampaikan pesan. 2. Komunikan, sebagai individu atau kelompok yang menerima dan menafsirkan pesan yang dikirimkan. 3. Feedback, yaitu respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima, yang memungkinkan komunikator untuk mengetahui apakah pesannya dipahami atau tidak. 4. Noise, faktor yang dapat mengganggu atau menghambat proses komunikasi. Setelah pengertian dan unsur komunikasi, selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama ada fungsi sosial, yang kedua ada fungsi ekspresif, yang ketiga ada fungsi ritual, dan yang terakhir ada fungsi instrumental. Komunikasi intrapribadi, interpersonal communication, yang terjadi dalam diri seseorang, seperti berpikir, merenung, ataupun berdoa. Komunikasi antar pribadi, interpersonal communication, yang melibatkan 2 orang atau lebih secara langsung, seringkali dengan tatap muka dan menggunakan dialog. Komunikasi kelompok, group communication, merupakan komunikasi yang terjadi di dalam kelompok kecil atau besar, untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi publik, public communication, komunikasi dari satu orang atau beberapa orang kepada audiens yang lebih besar dan tidak memungkinkan untuk adanya interaksi langsung yang secara intens. Komunikasi massa, mass communication, komunikasi yang menggunakan media massa untuk mengirimkan pesan kepada halayak yang luas. Pemirsa, sebanyak 572 anak di Indramayu, Jawa Barat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Indramayu. Mereka beralasan memohon nikah di usia dini atau di bawah 19 tahun karena kebanyakan sudah hamil di luar nikah. Selanjutnya, komunikasi juga punya tujuan loh. Ada 3 tujuan dari komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi informatif. Kemudian yang kedua ada komunikasi persuasif. Dan yang terakhir ada komunikasi koersif. Nah, jadi berikutnya ada prinsip dari komunikasi. Nah, prinsip-prinsip ini juga adalah prinsip yang disampaikan oleh Prof. Deddy Mulyana ya. Jadi di sini beliau itu mencantumkan ada 12 prinsip yang dimana di sini kita membahas ada 5. Yang pertama yaitu komunikasi sebagai suatu proses dari simbolik. Yang kedua yaitu setiap perilaku berpotensi untuk memiliki komunikasi. Kemudian yang ketiga ada dimensi dan juga isi dan juga hubungan. Kemudian yang keempat terdapat bahwa komunikasi itu bersifat dinamis dan juga sirkular. Dan yang kelima itu ada komunikasi itu bukan hanya sekedar solusi untuk semua masalah, jadi nggak untuk menyelesaikan semua masalah. Kemudian ada juga komunikasi ini memiliki banyak dimensi lain dalam juga berhubungan ataupun yang lain-lain. Model SR atau stimulus respon menggambarkan komunikasi sebagai proses linier di mana suatu pesan dari pengirim memicu respon tertentu dari penerima. Division berubah. Iya, berapa anda? 15.000 setengah kilo. Oh, oke. Mau beli berapa kilo? Sekilo ada Anda. Oh iya. Tabangnya ya. Ya. Oke. Si ya sama. Model Shannon-Weaver. Model ini awalnya dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver untuk menjelaskan proses komunikasi teknis dalam telepon. Fokus utamanya adalah pada efisiensi transmisi pesan dan bagaimana gangguan dapat memengaruhi kejelasan pesan. Halo,
Chat, ini di mana chat? Apa? Cepet sekarang. Woi, Gak kedengeran. Kenapa, Yan? ayo sekarang kelas. Sekarang ada ini. Woi, Gak kedengeran. Sumpah gak kedengeran. Model Scrum mengembangkan beberapa model yang lebih humanistik dan interaktif. Komunikasi akan lebih efektif jika ada kesamaan bidang pengalaman. Cek, ini dia cek. Maksud gue geser pindah kelas. Kan udah selesai kan. Malah geser kursi. Model Neocam, model komunikasi yang menjelaskan hubungan antara dua orang yang membicarakan satu topik atau objek tertentu. Cek, nonton film yuk. Film apaan? Anjing film horor. Iya, kudu orang terbagi pesantren segera pitu. Enggak gue gak suka nonton film horor. Terus kalau nggak nonton horor kita mau nonton apa dong? Nah, mending nonton anime aja. Ih, apa nonton anime? Gue nggak suka nonton anime. Terus kita mau nonton apaan dong? Apa ya? Gini deh, kita nonton kartun, tapi jangan anime. Gue nggak suka nonton anime. Nah, ini aja, mending kita nonton Upin Ipin bagus, Sao. Oh iya benar, yaudah yuk kita nonton Upin Ipin aja. Yuk, kita nonton ini episode terbaru.